Baik, sekarang kita masuk ke bentuk ketiga yaitu flowchart. Flowchart ini merupakan bentuk visual dari suatu algoritma. Nanti kita akan melihat beberapa bentuk visualnya seperti simbol, ada simbol untuk proses, ada simbol yang digunakan untuk input output, dan seterusnya. Kemudian flowchart dapat digunakan untuk mewakili suatu algoritma secara visual. Flow, alur, chart adalah diagram. Jadi di sini menunjukkan diagram alur suatu proses. Kemudian dengan melihat flowchart kita dapat mengetahui aliran operasi yang dilakukan dalam suatu algoritma. Nah, ini simbol-simbol yang bisa kita gunakan dalam membuat flowchart. Di sini yang pertama ada namanya terminator. Terminator ini biasanya digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu algoritma, suatu flowchart gitu ya. Jadi biasanya diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Untuk start dan end ini harus menggunakan simbol terminator. Kemudian yang kedua adalah simbol proses. Di sini persegi panjang ya. Simbol persegi panjang ini menunjukkan suatu langkah proses atau misalnya operasi matematika, perhitungan, pengolahan, semua kita harus menggunakan semua yang bentuknya proses itu kita gunakan simbol persegi panjang ya. Kemudian ada belah ketupat. Belah ketupat ini untuk decision. Nah, simbol ini menyatakan pilihan. Nanti akan berisi suatu kondisi yang selalu menghasilkan dua buah nilai keluaran, yaitu nilai yang benar dan nilai yang salah. Kemudian ada preparation, biasanya ini digunakan untuk inisialisasi. Contohnya misalnya kita mau menginisialisasi sebuah variabel A misalnya dengan 0, B dengan 0, itu bisa kita gunakan simbol preparation. Kemudian ini ada simbol jajar genjang. Untuk jajar genjang ini digunakan untuk merepresentasikan pembacaan data ya, read atau mau menulis data atau mencetak dengan output gitu ya. Maka biasanya ketika kita gunakan belah ketupat dituliskan ini untuk input atau output. Oke, kemudian ada subprogram. Nanti kita belajar prosedur fungsi, kita bisa pakai ini. Kemudian ada arah. Ingat flowchart ini tidak ada yang berhenti, artinya semua proses di dalamnya itu selalu terhubung sampai dia selesai atau end. Nah, selalu menggunakan arah, kemudian ada konektor. Konektor ini biasanya apabila flowchart terlalu panjang gitu ya, maka bisa kita potong dengan menggunakan konektor ini. Nanti konektor ini akan digunakan juga untuk memulai flowchart di halaman yang lain misalnya. Kemudian ini flowchart untuk dokumen apabila nanti di dalam sebuah programnya akan ada dihasilkan atau membaca dokumen atau dihasilkan dokumen, maka bisa menggunakan ini. Kemudian ini adalah off page connector. Apabila ada flowchart yang terlalu panjang dan harus pindah halaman, maka kita bisa pakai ini. Jika konektor yang ini apabila flowchart dipotong dalam satu halaman. Tapi kalau misalnya sampai 2 halaman, maka kita pakai yang off page connector. Oke, kemudian simbol decision. Simbol decision yang belah ketupat ini biasanya ini nanti akan kita gunakan di struktur untuk pemilihan ya. Ini simbol pengambilan keputusan hanya memiliki satu buah input dan 2 buah output. Dalam mengambil keputusan, kita perlu mengetahui kondisi yang sedang dihadapi. Contohnya misalnya ada decision di sini, kondisinya apa? Kalau I-nya kurang dari sama dengan 6, maka jika benar, maka kita akan memilih jalan yang ke kanan atau yes. Namun jika salah, misalnya ternyata I-nya itu adalah 7. Apabila I-nya 7, maka 7 tidak kurang dari sama dengan 6. Maka ini menjadi salah. Jika salah, maka kita ambil arah ke kiri. Seperti itu ya. Nah, di sini biasanya untuk menunjukkan sebuah kondisi dibutuhkan ekspresi perbandingan biasanya ya. Maka di sini notasi yang biasa digunakan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk membandingkan yang digunakan dalam suatu kondisi di dalam simbol decision. Gitu ya. Nah, ini biasanya untuk simbol decision ini
keputusan membutuhkan lebih dari satu kondisi. Maka kondisi lebih dari satu biasanya membutuhkan operator logika. Mungkin waktu SMA pernah belajar ada operator AND dan OR. Nah, itu akan bisa kita pakai di sini gitu ya. Misalnya di sini kita ingin melihat apakah suatu bilangan positif genap atau bukan. Pertama, kita harus berpikir dulu, menganalisa dulu kalau bilangannya genap positif itu syaratnya apa gitu ya. Pertama, agar dia dikatakan bilangan positif, maka bilangan tersebut tentu harus lebih dari 0. Nah, kita tuh harus mengecek bilangan itu lebih dari 0 tidak ya, gitu ya. Nah, kemudian tidak cukup hanya bilangan itu lebih dari 0. Kalau misalnya lebih dari 0, tapi ketika dibagi 2 sisanya 1, berarti itu ganjil. Nah, maka kita butuh kondisi yang kedua, hanya untuk mengetahui apakah suatu bilangan genap positif atau tidak. Maka syarat keduanya adalah bilangan dibagi 2, sisanya harus 0. Nah, untuk mendapatkan keputusan dengan bilangan positif genap, maka kedua syaratnya harus benar, gitu ya. Dia harus lebih dari 0, dan dia juga kalau dibagi 2 harus sisanya 0. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita harus menggunakan logika dan, gitu ya. Nah, ini contoh flowchartnya. Untuk flowchartnya dimulai dari start ya, tadi terminator wajib selalu diawali dengan start. Kemudian kita butuh angkanya ya untuk dicek, maka kita harus membaca nilai. Di sini kita pakai jajar genjang atau untuk membaca read bill, baca bill atau input bill boleh. Nah, setelah kita dapat input bill, kita gunakan decision. Kita cek bill lebih dari 0 dan bill di mode 2, mode itu sisa bagi, apakah bill di mode 2 sama dengan 0? Kalau kedua kondisinya benar, maka kita akan melakukan aksi di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri abaikan saja, karena yang dipilih harus salah satu jika simbol decision. Maka kalau iya, akan dicetak genap positif. Tapi jika tidak, misalnya bilangannya benar lebih dari 0, tapi ketika dibagi 2 tidak sama dengan 0. Nah, maka kita pilih jalan yang ke kiri, yaitu right bukan genap positif. Nah, setelah ini adalah ke terminator, yaitu N. Artinya proses algoritmanya selesai, flowchartnya selesai. Gitu ya. Nah, ini contoh flowchart untuk menentukan apakah suatu bilangan genap positif atau bukan. Nah, kemudian operasi aljabar yang digunakan ini untuk penentuan benar atau salahnya. Misalnya tadi ada dua variabel, bilangan 0 adalah X, misalnya bilangan mod 2 sama dengan 0 adalah Y. Kalau dua-duanya benar, kalau logikanya dan, dia benar. Tapi kalau salah satu ada yang salah, maka menjadi salah. Gitu ya. Berbeda dengan OR, kalau OR apabila ada salah satu yang benar, maka dia menghasilkan nilai yang benar. Jika tidak, ya maka salah. Gitu ya. Nah, kemudian aturan menggambar flowchart. Ketika membuat flowchart, ini ada aturan tersendiri yang harus kita terapkan. Pertama, semua simbol terhubung dengan panah. Jadi ya pastikan ketika kita menggambar dari mulai start terminator sampai dengan terminator akhir itu harus selalu terhubung dengan panah. Kemudian selalu diawali dengan terminator start. Selalu dimulai dengan start tadi. Kemudian simbol keputusan hanya memiliki 2 titik keluar, gitu ya. Yes or no, atau true or false, benar atau salah. Umumnya flowchart akan mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau nanti menggambar flowchart, biasakan dari atas menggambarnya ke bawah, gitu ya. Ada mungkin yang dari kiri ke kanan tapi tidak disarankan ya, biasanya dari atas ke bawah. Kemudian konektor digunakan untuk menghubungkan flowchart yang terputus. Subproses memiliki diagram alur sendiri dan semua diagram alur diakhiri dengan terminator ya, yaitu N tadi. Terminator tadi seperti elips ya. Nah, ini contoh flowchart. Flowchart berangkat ke kampus. Algoritma berangkat kuliah. Untuk berangkat kuliah kita membutuhkan input berupa jam, gitu ya. Deklarasi kampusnya jam sebagai input, kemudian deskripsinya start, cek waktunya input. Jika belum jam 7 maka naik bis. Jika tidak maka naik subway sampai ke kampus, selesai. Nah, kita lihat ya bagaimana proses dari suatu sedokot diubah menjadi suatu flowchart.
Start di sini kita gunakan terminator menjadi seperti ini dengan nama start. Langkah kedua, cek waktu. Karena kita melakukan proses input, artinya kita mau lihat, mau tahu jam berapa sekarang. Artinya kita menerima suatu data, itu data jam ya. Maka kita gunakan belah ketupat. Ingat, belah ketupat itu untuk input atau output. Kemudian, nah ini ada decision. Jika belum jam 7, kalau ada kata kunci jika, maka ini pasti decision. Maka kita pakai belah ketupat. Kondisinya apa? Kalau belum jam 7, ya, jika belum jam 7, apabila benar belum jam 7, maka naik bis. Ya, berarti kita tidak perlu ke kanan nih. Tapi apabila ternyata sudah lewat jam 7, kondisinya salah ini, maka kita naik subway ke kanan. Kalau kita sudah naik subway, maka garisnya sampai di kampus. Kalau kita naik bus pun nanti akan sampai di kampus. Jadi perhatikan panahnya ya. Panahnya apabila kita pilih no, maka dia akan ke proses berikutnya, yaitu sampai kampus. Setelah itu terminator lagi, jangan lupa N. Nah, ini contoh membuat flowchart berdasarkan pseudocode ya. Nah, ini contoh flowchart menghitung luas lingkaran. Ini saya pakai dari pseudocode yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita langsung lihat saja di sini start. Maka terminator seperti biasa start. Kemudian kita siapkan, kita boleh mempersiapkan deklarasi ini menggunakan preparation ya. Siapkan jari-jari dan ruas yang tipenya real. Kemudian di sini read jari-jari. Ingat, membaca, input, read itu pasti gunakan belah ketupat. Read jari-jari. Kemudian ini ada luas adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Apabila dia berupa perhitungan, suatu proses, instruksi, maka itu adalah proses. Sehingga kita harus pakai persegi panjang. Maka kita gunakan persegi panjang untuk menyimpan proses perkalian ini. Kemudian write luas, ingat write itu menulis sesuatu, mengoutputkan sesuatu. Mengoutputkan sesuatu berarti kita pakai belah ketupat. Write luas and selesai. Nah, ini adalah contoh flowchart untuk menghitung luas berdasarkan pseudocode yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, ini contoh pseudocode yang lebih kompleks lagi, yaitu untuk mencari angka terbesar dari 3 buah bilangan ya. Ini masih sama yang tadi. Nah, caranya kita lihat start, langkah pertama start selalu diawali dengan terminator start ya, jangan terlewat. Kemudian kita siapkan preparasi untuk deklarasinya. Dari sini ya, kita deklarasikan A, B, C max adalah integer. Setelah itu kita kembali ke sini baca A, B, C. Maka kita gunakan, karena itu adalah input, kita gunakan jajar genjang. Setelah itu kita lihat di sini if A lebih dari B, then kalau benar maka max menjadi A. Nah, di sini untuk kondisi yang pertama isinya adalah A lebih dari B. Kita lihat di sini belah ketupat pertama kondisinya adalah A lebih dari B. Jika benar ke sini maka max adalah A. Maka kita tulis di sini proses max adalah A. Tapi jika salah else gitu ya. Else artinya jika ini tidak terpenuhi, else maka maxnya B. Jadi kalau else maka kondisi no-nya adalah max adalah B. Nah, di sini perhatikan garis ketika dia no itu disimpan di bawah proses max A gitu ya. Setelah ini kita lakukan pengecekan lagi. If C-nya lebih dari max, decision C-nya lebih dari max, jika ya, then maka max-nya jadi C. Max-nya menjadi C. Gitu ya. Kalau misalnya ini salah pun pasti max-nya adalah max yang terakhir. Maka apabila di sini yes mengarahkan ke output write max, apabila tidak maka juga kembali ke write max. Kemudian N. Nah, ini contoh flowchart. Jadi akan lebih baik jika kita sudah punya pseudocode-nya dulu, kita ubah ke flowchart gitu ya. Kenapa? Agar lebih mudah menerjemahkannya menjadi sebuah diagram alur gitu ya. Dan yang terpenting perhatikan setiap proses garis ini
sangat bermakna ya, jangan sampai salah. Misalnya dari sini kalian kembali ke langsung ke N misalnya, maka kalau langsung ke N ketika kondisinya 0, maka ini tidak akan dilakukan pengecekan ini. Padahal ini harus dilakukan gitu ya, karena kita kan baru membandingkan dua bilangan. Kita baru tahu angka terbesar dari dua bilangan. Kita belum membandingkan ke bilangan yang ketiga. Dan sedangkan di sini ini proses proses untuk membandingkan bilangan tadi yang terbesar di antara dua dengan bilangan yang ketiga. Sehingga ini tetap harus dilakukan. Jadi di sini garisnya itu diarahkannya ke sini. Gitu ya. Ini adalah contoh flowchart. Jadi perhatikan untuk notasinya, terminator adalah elips seperti ini, kemudian ada persiapan, biasanya digunakan untuk inisialisasi, untuk deklarasi, kemudian ada input itu menggunakan menggunakan jejar genjang, ada decision menggunakan belah ketupat, ada proses menggunakan persegi panjang, ada juga ya N, dan ada jangan lupa ada arah. Perhatikan di sini tidak ada yang terputus ya. Selalu ada alirannya. Walaupun kondisinya 0, tetap dia punya aliran sampai menuju ke terminator N. Gitu ya, itu flowchart. Nah, nanti silakan dicoba. Ini untuk weekly activity, buatlah flowchart untuk mencetak vokal jika ada masukan nilai berupa huruf A, I, U, E, O. Kemudian mencetaknya konsonan jika masukannya selain huruf vokal tadi. Nah, silakan nanti dikerjakan. Akan kita diskusikan ya. Oke, sekarang kita akan coba latihan untuk mengetahui output dari sebuah flowchart ya. Misalnya diketahui ada sebuah flowchart. Kalau tadi kita sudah melihat dari pseudocode menjadi flowchart, nah sekarang dari flowchart bagaimana kita bisa mendapatkan outputnya, gitu ya. Nah, sekarang saya akan pindah ke halaman yang lain.